Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7127 sampai dengan bab 7130. Selamat mendengarkan. Mari kita lanjutkan bab 7127. Ngomong-ngomong, kita harus mempublikasikan bahwa apa yang disebut pertahanan seluruh Jie Cheng adegan palsu. Dalam hal ini, kita punya cara untuk mendapatkan pertahanan Jie Cheng. Burion Chen memerintahkan dengan tenang pada ini momen. Baginya, dia hampir kehilangan nyawanya, dan dia tidak dapat menemukan masalah dengan penghasutnya. Jadi cara terbaik adalah memaksimalkan kepentingan Anda sendiri. Gunakan hal ini untuk mendapatkan lebih banyak manfaat untuk diri sendiri. Kalau tidak, bukankah itu terlalu buruk? Melihat Burion Chen, dalam beberapa kata, dia bahkan menyelesaikan dampak negatif dari kejadian hari ini. Anda bahkan dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Pada saat ini, kemarahan di hati Alicia sedikit mereda. Setelah memikirkannya sebentar, dia masih tersenyum manis. Saudaraku, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kamu selesaikan. Jika kita dapat menggunakan masalah ini untuk mendapatkan kekuatan pertahanan Jie Cheng, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan kehilangan uang. Burion Chen mengangguk, dan kemudian memikirkan hal lain. Ngomong-ngomong, hidupku hari ini dapat dianggap sebagai dijemput oleh pendeta muda untukku. Karena tidak nyaman bagiku untuk pindah sekitar sekarang, Anda harus gunakan semua ketulusan Anda untuk berterima kasih kepada pendeta muda. Ingat, itu semua ketulusan. Alicia sedikit mengangguk dan berkata, saudaraku, jangan khawatir, pendeta tinggi sangat menghargai kita bertahun-tahun, dan pendeta muda bahkan lebih peduli dengan kita. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini. Berbicara tentang ini, Alicia sepertinya telah melihat beberapa motif tersembunyi dari Burion Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, saudaraku, kalahkan Klu Leduk, aku tidak tahu. Lagi pula, keluarga Leduk adalah kepala dari 10 keluarga teratas. Menikah dengannya akan memberimu keuntungan yang tak ada habisnya, ahli waris. Bahkan jika dia ingin menikah, dia pasti akan menikahi tanah suci lain atas nama Jie Cheng. Jangan main-main, kamu dan aku. Burion Chen menghela nafas, dan berkata, sayang sekali, dia orang yang luar biasa, tapi dia tidak bisa membawanya ke rumah pribadinya. Alicia menatap Burion Chen, dan berkata, saudaraku, beberapa wanita bisa menjadi rumah pribadimu, beberapa wanita ditakdirkan hanya menjadi batu loncatan menuju kesuksesanmu. Kamu sendiri yang mengatakan kata-kata ini kepadaku. Ajarannya masih ada di telingaku. Burion Chen menghela nafas, dia berkata, bukankah ini karena Obelia Suri kehilangan seseorang di sisinya setelah dia masuk? Alicia berkata dengan dingin, kakak, Obelia Suri, lupakan juga. Wanita ini tidak ada kemungkinan lagi denganmu. Dari saat dia kehilangan kekuatan Ningguta, dia tidak memiliki nilai guna. Jika tidak nyaman untuk menyerang, aku mungkin meminta seseorang membunuhnya. Lagi pula, wanita ini tahu terlalu banyak. Dan dia, pada saat kritis, dapat merusak perbuatan baik kita. Tapi jangan khawatir, saya akan membantu Anda memilih beberapa orang yang lebih peduli untuk tetap berada di sisi Anda. Jika memang benar tidak bekerja, saya mendengar bahwa ada banyak wanita cantik dari 10 keluarga teratas, dan kita akan mendapatkan lebih banyak manfaat dengan menikahi mereka. Burion Chen mencibir, dan berkata, 10 keluarga teratas masih berbeda dari Jie Cheng kita. Pedagang dan penipu itu, Mari kita lanjutkan bab 7128. Saya ingin menikahi orang-orang dari 10 keluarga teratas, atau menjalin kerja sama lainnya. Kamu harus bekerja keras. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan menjebak kami. Dimengerti, kan? Burion Chen mengingatkan Alicia dengan sungguh-sungguh saat ini. Meskipun dia seorang pria dan memiliki idenya sendiri, dia masih mampu menahan diri dan tenang dalam menghadapi kesalahan besar. Kalau begitu serahkan 10 keluarga teratas dan temukan seseorang dari generasi kedua Jie Cheng. Alicia juga langsung membuat keputusan. Oke, jangan pikirkan hal-hal ini sekarang. Burion Chen mengangkat kepalanya, dan melihat keluar jendela melalui celah di tirai tebal. Pikirkan cara dulu, dan beritahu dunia luar tentang bab surga sesegera mungkin. Terutama, Anda harus memberitahu orang-orang di Gao Tianyuan. Bajingan negara pulau itu selalu menginginkan hal ini. Saya percaya, selama berita menyebar jika ya, itu akan cukup bagi bajingan Harvey York untuk minum sepanci.
Kali ini, dia secara khusus meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa pil obat yang bagus untuk luka dalam dan mengirimkannya. Melihat Guerra Perkins berbaring di tempat tidur menonton TV, Harvey York tersenyum dan berkata, "Tuan Perkins, Anda sedang dalam masa pemulihan sekarang, lebih baik istirahat lebih banyak, TV terlalu melelahkan bagi Anda, dan itu tidak baik untuk Anda." Harvey York melirik Nyonya Perkins lagi, dan berkata, "Nyonya telah bekerja keras untuk merawat Tuan Perkins. Namun, jika Anda punya waktu, Anda harus memijat pahanya dan melatih ototnya, yang bagus untuknya." Nyonya Perkins tampak sedikit gelisah, tetapi pada saat ini dia menyadari apa yang dia katakan, dan dia tersenyum dan berkata, "Tuan Muda York, jangan khawatir." Sambil berbicara, Nyonya Perkins sudah berdiri dan mulai berbicara, untuk memijat Guerra Perkins. Guerra Perkins mengangguk, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda York." Sepertinya dia baru saja mengingat sesuatu, dengan ekspresi gugup di wajahnya, dan berkata, "Tuan Muda York, saya mungkin telah melupakan sesuatu." Jebakan di tempat itu, sekali dipicu secara tidak sengaja, itu akan menyebabkan reaksi berantai. Jadi, jika Anda mengirim orang ke sana, mereka harus memperhatikan ini. Kalau tidak, orang akan mati. Berbicara tentang ini, Guerra Perkins terlihat khawatir. "Kamu mungkin tidak mengirim siapapun ke sana, kan?" Harvey York tersenyum ketika mendengar ini, dan berkata, "Tidak, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku tidak tertarik dengan hal itu. Sekarang, ambil kembali sendiri. Jangan membicarakan topik ini di masa depan, itu membosankan." Harvey York benar-benar tidak mengingatnya. Bab langit dan manusia yang dianggap orang lain sebagai harta tidak ada artinya di matanya. Sebaliknya, Nyonya Perkins, yang memijat Guerra Perkins, gemetar saat ini, dan berkata, "Guerra, apa yang kamu katakan itu benar." Sekali meledak, bahkan master tingkat Dewa Perang akan mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Wajah Guerra Perkins penuh kebencian ketika dia mengatakan ini. Jelas, setelah berada di pengasingan selama bertahun-tahun, dia bukan lagi tuan muda tampan dari keluarga Perkins. Untuk melindungi kepentingannya, tampaknya sangat bisa dimengerti untuk melakukan perilaku seperti itu. Terbentak, tubuh halus Nyonya Perkins bergetar, dan dia jatuh ke tanah dengan wajah pucat yang luar biasa, sepertinya Guerra Perkins telah meninggalkan tangannya. Mari kita lanjutkan bab 7129. "Kamu, Guerra Perkins, kamu, nih." Perkins bergegas berdiri setelah pikiran lesu sesaat, dan pada saat yang sama dengan cepat mengeluarkan ponselnya, siap dial. Tetapi karena dia terlalu bersemangat dan bingung, dia memutar nomor yang salah beberapa kali, dan panggilan itu tidak dapat dilakukan apapun yang terjadi. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, tanpa berkata apa-apa. Sebaliknya, ada perubahan aneh pada ekspresi Guerra Perkins, dan ada sedikit kesedihan di matanya di beberapa titik. Dia hanya menatap wanitanya seperti ini, dan berkata perlahan, "Sayang, jangan bilang Tuan Muda York tidak tertarik pada bab surga dan manusia. Kamu membiarkan orang lain mendapatkan bab surga dan manusia. Sederhananya, kamulah yang mengkhianatiku." Selalu begitu. Ketika dia mengatakan ini, air mata darah muncul di sudut mata seorang pria seperti Guerra Perkins. Nyonya Perkins, yang mencoba menelepon, terkejut dan melihat ke samping ke arah pria yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Hampir pada saat yang sama, pintu didorong terbuka, dan kemudian Diego Chen masuk dengan cepat, bersandar ke telinga Harvey York, dan berbisik, "Perwakilan York, sesuatu terjadi." Belum lama ini, Burion Chen bertemu tanpa diduga, dia serius terluka dan sekarat di alun-alun Jie Cheng. Dikatakan bahwa dia mendapat beberapa petunjuk dan pergi untuk memeriksa beberapa loker berbahaya. Tanpa diduga, ekspresi Diego sangat aneh, dengan sedikit emosi. Lagi pula, kedua belah pihak sekarang berada di sisi yang berlawanan, bagaimana mungkin Diego merasakan hal yang sama terhadap Burion Chen? Harvey York sedikit mengernyit, terluka serius dan sekarat. Burion Chen, bukankah itu berarti seluruh Jie Cheng akan berada dalam kekacauan? Tuan Chen terluka parah sekarat. Nyonya Perkins tidak bisa membantu tetapi berkata dengan malu-malu pada saat ini, Kamu yang datang bersama untuk membohongiku, kan?" Diego tidak mengerti situasinya, tetapi dia masih menyalakan telepon dan menjatuhkan beberapa foto di dalamnya untuk dilihat semua orang. Foto tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh alun-alun pusat Jie Cheng seperti reruntuhan saat ini. Ada juga banyak benda merah dan putih yang berkumpul,
dan banyak orang yang mati dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa fakta dan bukti semuanya ada. Pada saat ini, wajah Nyonya Perkins menjadi pucat pasi. Harvey York dan yang lainnya juga tidak bodoh, hanya dengan melihat penampilan Nyonya Perkins, mereka tahu bahwa dia pasti ada hubungannya dengan Burion Chen. Melihat ekspresi bingung Diego, Harvey York mendekatinya dan mengucapkan beberapa patah kata, menjelaskan secara singkat masalah tersebut. Mata Diego langsung menjadi aneh, dia memandang Nyonya Perkins yang benar-benar lepas kendali. Jelas, tidak terduga bahwa Burion Chen masih memiliki bidak catur seperti itu. Luar biasa, Nyonya Perkins pulih dengan cepat setelah kemarahan awal. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu memicingkan mata ke arah Guerra Perkins, dan berkata perlahan, "Mengapa kamu tiba-tiba mencurigaiku?" Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, Guerra Perkins tersenyum kecut, dan berkata, "Aku telah berlatih penyamaran legendaris, ditambah musnah semua sidik jari saya, dan biarkan saya memiliki identitas baru melalui saluran abu-abu. Saya telah berhati-hati selama bertahun-tahun, dan saya sering berurusan dengan orang-orang yang muncul di sekitar saya sengaja atau tidak sengaja. Saya selalu ingin tahu, mengapa tidak ada yang tahu identitas saya yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Jadi, saya mengatur putaran. Mari kita lanjutkan bab 7130. Berbicara tentang ini, Guerra Perkins berteriak, wajahnya sangat sedih. Orang di sebelah bantal yang tidur bersama setiap hari sebenarnya adalah orang yang mengkhianati dirinya, bagaimana orang bisa menerima hal seperti itu? Guerra Perkins berkata dengan lembut, bagi saya benar-benar tidak ingin orang ini adalah Anda. Dan itu pasti akan sangat menyakitkan bagi saya jika seorang kerabat seperti Anda mengkhianati saya. Itulah mengapa saya memiliki godaan seperti itu. Babman, Tuan Muda York akan menjual saya. Dalam hal ini, saya dapat menjalankan rencana saya sendiri dengan ketenangan pikiran. Tapi tanpa diduga, Tuan Muda York sama sekali tidak tertarik dengan bab surga dan manusia saya. Sebaliknya, itu kamu, orang-orang di sekitarmu mengkhianatiku lagi. Dari sudut pandang ini, kamulah yang mengkhianatiku dan membiarkan Alexandra menemukan jejakku. Harvey York tidak menyalahkan Guerra Perkins ketika dia mendengar kata-kata itu, sebaliknya, setelah memikirkannya, dia berkata, biasanya, ketika kita berdua bertemu secara kebetulan, aku seharusnya tidak putus asa untuk menyelamatkanmu. Bab tentang surga dan manusia untuk menguji apakah saya tidak setuju dengan Anda. Tapi, saya khawatir Anda tidak akan pernah membayangkan bahwa setelah ujian terakhir, akan ada kegembiraan yang tak terduga. Ketika kata, tak terduga sukacita, disebutkan, ekspresi Harvey York penuh sarkasme. Diego mengerti saat ini, tetapi ada tatapan puas di matanya, Guerra Perkins, kamu baik-baik saja. Jika perwakilan York ingin melihat seperti apa bab surga dan manusia karena penasaran, bukankah dia akan dirugikan? Kamu tidak punya hati nurani sama sekali. Guerra Perkins berkata dengan dingin, jika Tuan Muda York berkata lakukan satu hal dan lakukan yang lain, terus katakan bahwa Anda tidak tertarik pada bab surga dan manusia, tetapi pada akhirnya Anda menggunakannya tanpa henti. Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu munafik. Jika sesuatu terjadi padanya, saya pikir itu adalah Anda pantas mendapatkannya. Wajah Guerra Perkins menjadi pahit ketika dia mengatakan ini. Hanya saja Tuan Muda York, yang saya temui secara kebetulan, adalah pria sejati, tetapi dia adalah penjahat sejati. Diego sangat membenci Guerra Perkins, dan setelah menatapnya sebentar, dia menghela nafas lega, dan kemudian berpikir hal lain terjadi. Tidak, Nyonya Perkins, jika Anda benar-benar dari faksi Burion Chen. Tidak apa-apa melakukan trik pahit di depan Guerra Perkins. Mengapa Anda harus bertindak di depan kami? Mengapa meminta bantuan? Itu tidak masuk akal. Selain itu, ketakutanmu saat itu tidak terlihat palsu, bukan? Harvey York berkata dengan ringan, sebenarnya cukup bisa dimengerti, orang yang benar-benar setia kepada Nyonya Perkins kita adalah Burion Chen. Benar, Alexandra adalah orang luar, dia tidak mengetahui hal-hal ini, dan itu normal jika informasinya tidak dibagikan. Dan Nyonya Perkins tidak dapat langsung mengatakan bahwa dia adalah agen yang menyamar, karena dalam hal ini, dia sama dengan mengkhianati Burion Chen. Jadi, masuk akal untuk meminta bantuan kami. Selain itu, Anda mungkin bisa mengambil kesempatan untuk menyeret kami ke dalam masalah ini, sehingga kami dan Alexandra tidak akan pernah mati. Terima kasih sudah mampir,
nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.